Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Tresna Munggaran dengan NPM 10060319057. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak daun seledri terhadap E. coli. Yang pertama, terdapat pendahuluan. Diare merupakan salah satu penyakit infeksi saluran pencernaan yang dapat disebabkan oleh bakteri, salah satunya yaitu E. coli. Menurut hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi nasional diare menurut diagnosis oleh tenaga kesehatan yaitu sebesar 6,8% dan menurut diagnosis oleh tenaga kesehatan atau gejala yang pernah dialami oleh responden adalah 8%. Salah satu penanganannya itu dapat dengan menggunakan antibiotik, namun jika penggunaannya tidak sesuai atau tidak terkontrol, maka akan menyebabkan resistensi sehingga tidak menimbulkan efek terapeutik namun menghasilkan efek samping yang besar. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengembangan baru yang akan menghasilkan efek terapeutik namun dengan efek samping yang kecil, salah satunya dengan menggunakan senyawa antibakteri yang terdapat di tanaman obat, salah satunya yaitu seledri. Pertama, ada rumusan masalah. 1. Apakah ekstrak daun seledri dapat menghambat pertumbuhan bakteri E. coli dan berapakah KHM ekstrak daun seledri dalam menghambat pertumbuhan bakteri E. coli? Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak daun seledri terhadap bakteri E. coli dan untuk mengetahui konsentrasi hambat minimum ekstrak daun seledri dalam menghambat pertumbuhan bakteri E. coli. Manfaatnya dapat memberikan informasi mengenai aktivitas antibakteri ekstrak daun seledri terhadap E. coli dan dapat memberikan peluang untuk terciptanya produk baru berupa obat antibiotik berbahan dasar ekstrak daun seledri. Lalu ada tinjauan pustaka. Seledri memiliki nama latin Apium graveolens L. Dalam seledri ini terkandung flavonoid, alkaloid, steroid, tanin, dan lain-lain. Bakteri yang digunakan yaitu E. coli, di mana E. coli ini merupakan bakteri gram negatif fakultatif anaerobik yang dapat disebarkan dengan cara kontak langsung dengan seseorang yang terinfeksi bakteri tersebut. Uji aktivitas antibakteri digunakan dengan metode difusi agar cara sumuran yang dibuat dengan cara membuat lubang di mana jumlah dan letaknya ini disesuaikan dengan tujuan penelitian. Hasil yang diperoleh ditandai dengan adanya area yang jernih jika terdapat pertumbuhan mikroba oleh agen antibakteri pada permukaan media agar. Kemudian metodologi penelitian, pertama tanaman seledri dideterminasi di Herbarium Bandungense SITH ITB, kemudian dilakukan pembuatan simplisia. Setelah terbentuk simplisia, dilakukan screening fitokimia dan penetapan parameter standar yang terdiri dari spesifik dan non-spesifik. Lalu dilakukan ekstraksi dengan metode maserasi selama 3 kali 24 jam dengan pelarut etanol 96%. Didapat ekstrak cair daun seledri, kemudian dilakukan screening fitokimia dan penetapan parameter standar, lalu diuapkan dengan rotary vacuum evaporator dan dihasilkan ekstrak kental daun seledri. Lalu dilakukan uji aktivitas antibakteri dan dilakukan penentuan KHM terhadap E. coli. Hasil dan pembahasannya, yang pertama, determinasi dan pengumpulan bahan. Pengumpulan bahan berasal dari Kampung Batu Kasur Ciwidey, terdapat sebanyak 15 kg. Berdasarkan hasil determinasi, dapat dipastikan bahwa tanaman yang digunakan yaitu Apium graveolens L. Pembuatan simplisia dari 15 kg seledri diperoleh simplisia sebanyak 571,18 gram. Penapisan fitokimia pada simplisia dan ekstrak seledri mengandung flavonoid, saponin, fenol, tanin, monoterpen, dan sesquiterpen, serta steroid dan triterpenoid. Lalu dilakukan penetapan parameter standar. Yang pertama, parameter spesifik terdiri dari uji identitas. Yang seledri memiliki daun berwarna hijau, bentuknya menyirip dengan panjang kurang lebih 3,1 cm dan lebar 2,4 cm. Batangnya berwarna hijau, berusuk memanjang, dan memiliki rongga di dalamnya. Organoleptik. Simplisia daun seledri memiliki warna hijau tua, berasa pahit dan berbau khas, sedangkan ekstrak kental daun seledri berwarna hijau tua, kental, dan berbau khas. Selanjutnya, penetapan kadar sari larut air dan etanol. Simplisia seledri memiliki kadar sari larut air yang lebih tinggi. Artinya pada simplisia seledri mengandung senyawa yang bersifat polar lebih banyak sehingga senyawa yang tertarik oleh air juga lebih banyak. Kemudian parameter non-spesifik. Yang pertama ada kadar air. Kadar air simplisia seledri sebanyak 2%. Hal ini telah memenuhi syarat yang ditetapkan, yaitu kurang dari 10%. Jika lebih dari 10%, maka akan menyebabkan adanya proses enzimatik yang terdapat kerusakan akibat mikroba. Kemudian susut pengeringan. Hasil susut pengeringan lebih besar daripada hasil kadar air, yaitu sebesar 2,86%. Hal ini terjadi karena pada saat pengeringan yang menguap tidak hanya air saja, namun beserta senyawa lainnya yang bersifat volatil sehingga nilainya menjadi lebih besar dari kadar air. Lalu kadar abu total dan abu tidak larut asam. Hasil penetapan kadar abu total dari simplisia seledri telah memenuhi syarat, sedangkan pada penetapan kadar abu tidak larut asam simplisia seledri tidak memenuhi persyaratan dengan kadar 5,10%. Nilai kadar abu yang tidak larut asam di atas standar menunjukkan bahwa terdapat banyak pengotor berasal dari luar seperti pasir, tanah, logam berat timbal, dan kadmium di dalam simplisia seledri. Kemudian bobot jenis ekstrak seledri yaitu 0,77 gram per mililiter. Bobot jenis lebih kecil daripada air yang menandakan bahwa pada ekstrak daun seledri memiliki lebih banyak senyawa yang bersifat semipolar dan polar. Kemudian ekstraksi. Simplisia seledri diekstraksi dengan menggunakan metode maserasi dengan perbandingan sampel banding pelarut sebesar 1:7 selama 3 hari sambil sesekali diaduk.
Penggantian pelarut etanol 96% dilakukan sebanyak 3 kali 24 jam. Filtrat yang diperoleh sebanyak 6,17 liter yang kemudian dipekatkan dengan rotary vacuum evaporator dan dipekatkan kembali di atas water bed sehingga diperoleh ekstrak kental. Rendaman ekstrak seledri sebesar 18,17%. Lalu dilakukan uji aktivitas antibakteri, pengujian dengan metode difusi agar cara sumuran. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa konsentrasi yang paling baik ditunjukkan pada konsentrasi 75% dengan rata-rata zona hambat sebesar 17,95% dan mulai memberikan aktivitas pada konsentrasi 15% dengan rata-rata zona hambat 6,7%. Penentuan konsentrasi hambat minimum dilakukan dengan konsentrasi ekstrak 11,25%, 12,5%, dan 13,75%, di mana hasilnya ini menunjukkan bahwa tidak adanya aktivitas antibakteri. Maka dapat disimpulkan bahwa KHM ekstrak seledri dalam menghambat bakteri E. coli yaitu pada konsentrasi 15% karena merupakan konsentrasi terkecil yang memiliki zona hambat. Kemudian kesimpulan yang pertama, ekstrak daun seledri memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Escherichia coli, di mana konsentrasi paling baik yaitu pada konsentrasi 75%. Konsentrasi hambat minimum ekstrak daun seledri dalam menghambat pertumbuhan bakteri E. coli yaitu pada konsentrasi 15%. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.